Nisaitus bartelsi atau elang Jawa sebagai inspirasi lambang kebanggaan negara. Tapi ironisnya, kita juga yang menjadi ancaman terbesar bagi kelangsungan hidupnya di alam liar. Perburuan liar hingga degradasi hutan yang pelan-pelan merampas satu-satunya tempat mereka untuk pulang. Karena mau tidak mau elang Jawa itu memang sudah berada di pulau yang memang populasinya tinggi dari dulu begitu ya, dan semakin tinggi ke depan, sehingga faktor kehadiran manusia ini tentu akan bisa mengancam di satu sisi ya, tapi di sisi lain kita bisa melihat bahwa ini perlu direncanakan itu konservasinya. 2, 1, kita lepaskan elang Jawa jantan bernama Raja Dirgantara ke alam liar. Elang Jawa ini namanya Raja Dirgantara. Sebelumnya, Raja ditemukan dalam keadaan tak berdaya akibat terjerat jaring petani di daerah Cianjur September tahun lalu. Anakan elang Jawa ini kemudian menjalani proses rehabilitasi selama 1 tahun 3 bulan di Pusat Konservasi Elang Jawa Cimungkat. Ini dulu tuh pertama datang tuh hanya sekitar 800 graman karena masih muda ya. Terus sekarang sudah 1,2. Ya pertumbuhan jambol juga ada perubahannya. Dari dulu masih waktu anakan paling sekitar 3 sentian lah. Ya kalau sekarang sudah bisa 10-an lah kayaknya. Melepas liarkan elang kembali ke alam tidak sembarangan. Setiap gerakannya dipantau saat rehabilitasi. Mulai dari kemampuan terbang, kelihayan berburu mangsa, bahkan rasa takut pada manusia. Sebab rasa takut itulah yang justru akan menyelamatkan nyawa mereka di luar sana. Pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Wamen. Bapak Ibu sekalian, konservasi elang Jawa ini sangat penting sekali karena elang Jawa merupakan satwa endemik, ya, kemudian juga karismatik di Pulau Jawa yang merupakan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lepaskan elang Jawa jantan bernama Raja Dirgantara ke alam liar. Serahan dari masyarakat yang berasal dari Kecamatan Sukanagara, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. 3, 2, 1. Pelepas liaran bukan akhir cerita. Ternyata elang muda tidak langsung membangun sarang begitu saja. Ia harus mengembara dulu. Butuh waktu bertahun-tahun untuk mencari dan menemukan wilayah kekuasaannya sendiri. Oleh karena itu, GPS telemetri menjadi solusi pemantauan selanjutnya. Dan dengan adanya teknologi ini nanti Kepala Balai Besar ketika ingin tahu elangnya kemana tinggal membuka di HP, bisa langsung dilihat pergerakannya. Sehingga ini akan memudahkan dan bisa menjadi evaluasi proses rehabilitasi pelepas liaran dilakukan. Demikian, terima kasih. Ini menjadi satu cerita elang Jawa yang berhasil diselamatkan. Di luar sana, kehidupan elang Jawa masih rapuh. Dalam 1 dekade terakhir, hutan tempat mereka hidup menyusut sekitar 6,5%. Penyusutan ini bukan hanya mengurangi luas hutan, tapi juga kualitasnya. Sebab elang Jawa bukan penghuni sembarangan hutan. Ia hanya membangun sarang di pohon-pohon tertinggi lebih dari 40 meter. Di hutan primer yang kini semakin jarang ditemukan. Emergentry yang bagus, ternyata elang Jawa bisa bersarang dan survive. Nah, untuk estimasi yang terbaru ini, kami sudah mengikuti mungkin ada penebangan pohon-pohon ya yang kemudian menurunkan kualitas hutan primer menjadi hutan sekunder. Nah, seperti diketahui, elang Jawa ini sangat tergantung dengan keberadaan kita sebut emergentry, yaitu pohon-pohon tinggi yang ada di hutan primer di Pulau Jawa. Jadi ini ciri khas dari elang Jawa, dia tidak memilih sembarang pohon untuk membangun sarang. Menambah populasi elang Jawa bukan perkara mudah.
Dalam rentang 2 tahun, mereka hanya memiliki satu kesempatan bertelur. Elang Jawa juga dikenal setia pada satu pasangan. Kalau pasangannya mati, mereka memilih hidup sendiri selamanya. Siklus lambat dan sifat monogami inilah yang membuat jumlah mereka semakin kritis. Kalau kita hitung 2 tahun sekali rentangnya, karena nanti si anaknya kan bisa mandiri itu 1,5 tahun dia. Baru selanjutnya si indukan akan berkembang biak lagi. Karena ketika si salah satu indukan mati, dia mungkin tidak akan kawin lagi. Karena kesetiaan itu yang memang menjadi sebuah kelangkaan juga. Dan anaknya juga cuma satu kan, sehingga itu menjadi kriteria, menjadi indikator bahwa populasinya memang sedikit dan kritis. Menyelamatkan Garuda bukan pekerjaan satu pihak. Ditempatkan pada fasilitas-fasilitas yang ada di Ya, saya kira paradigma konservasi, mengedepankan paradigma kerjasama dan kolaborasi menjadi pilihan, saya kira ya. Tidak ada yang berdiri sendiri begitu. Semua harus menguatkan satu sama lain. Dan pemerintah saya kira mendorong paradigma kolaborasi dan kerjasama. Makanya kenapa akhirnya Jarum mulai masuk ke konservasi elang Jawa. Karena apa? Ya kebetulan di Gunung Muria ada elang Jawa. Lalu juga ini ada potensi downlisting untuk elang Jawa. Ini akan menjadi suatu berita baik untuk yang membanggakan Indonesia. Ya kami Jarum, oke kami siap dukung. Nah, dari situlah bagaimana akhirnya kami masuk ke dalam elang Jawa. Gitu. Bapak Wakil Menteri Kehutanan didampingi oleh Direktur Konservasi Spesies dan Genetik untuk menyerahkan penghargaan kepada para penerima penghargaan. Sejak diperkenalkan Max Bartels pada 1924, elang Jawa telah melalui perjalanan panjang. Tahun 1993, ia dikukuhkan sebagai simbol negara. Kini 1 abad kemudian, tanggung jawab itu ada di tangan kita. Menjaga Garuda bukan hanya soal melestarikan satwa. Ini tentang menjaga identitas dan memastikan simbol bangsa tetap hidup. Bukan hanya di dinding, tapi di langit Indonesia.